Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Baik. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas telah meluangkan waktunya untuk datang di ruangan ini. Baik, di sini kita akan melakukan atau melaksanakan bimbingan kelompok yang dimana kita akan membahas tentang cara kita untuk mengendalikan emosi. Tapi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kan mungkin teman-teman belum mengenal saya. Jadi perkenalkan, saya Dinda Aziza Putri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5. Baik, saya juga belum mengenal teman-teman, jadi saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yasa dari kelas 10. Saya Muhammad Dian Gifari dari 10. Saya Firda Alika dari kelas 10. Saya Syifa Azhara dari kelas 17. Saya Nurulina Rahata dari kelas 17. Terima kasih. Adapun tujuan layanan bimbingan kelompok ini yaitu kita teman-teman dapat mengendalikan emosi dan memantapkan nilai serta cara bertingkah laku yang dapat diterima di kehidupan sosial yang lebih luas. Teman-teman juga dapat mendefinisikan apa itu emosi. Teman-teman juga dapat mengidentifikasi macam-macam emosi serta dapat mempraktikkan bagaimana cara mengelola emosi. Baik, apakah teman-teman semangat hari ini? Semangat sekali. Baik, untuk lebih semangatnya lagi, di sini kakak punya ice breaking. Di mana ice breakingnya itu bukan untuk bahagia. Tahu? Ada yang tahu? Contoh ice breakingnya itu buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung, sambil tersenyum, hihi. Gulung, sambil tertawa, haha. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Baik. Buka tutup bahagia dimulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung, digulung, sambil tersenyum, hihi. Gulung, sambil tertawa, haha. Oke, baik, terima kasih. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita akan melakukan diskusi, sosiodrama, dan mengerjakan LKPD serta evaluasi hasil. Di mana di sini teman-teman semua dapat bebas untuk berpendapat, dan di mana dalam bimbingan konseling mempunyai asas di mana itu ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman jangan takut untuk mengeluarkan pendapat atau keluh kesahnya di bimbingan kali ini. Baik, selanjutnya kita harus terlebih dahulu harus menyepakati waktu, di mana waktu yang akan kita lakukan dalam bimbingan ini adalah 1 kali 45 menit. Apakah teman-teman setuju dengan waktu itu? Setuju. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu, apakah ada teman-teman yang pernah atau sering mengalami tidak bisa mengendalikan emosi? Mungkin sering, Kak. Misalnya? Tiba-tiba saya emosi. Tidak tahu apa-apanya. Tidak tahu, tiba-tiba emosi. Kalau kita, Kalau saya biasa kalau emosi kakak nangis, Kak. Tidak bisa berkata-kata. jadi mengungkapkannya itu cuma nangis. Baik, apakah teman-teman sudah siap untuk melanjut ke tahap pembahasan? Siap. Saya ingin bertanya kembali, bagaimana cara teman-teman untuk mengenali emosi dalam diri teman-teman? Saya belum bisa mengenali bagaimana emosi muncul ada dalam diri saya, Kak. Ada yang lain? Dari jawaban tadi yang diutarakan oleh teman-teman, masih banyak yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Di sini kakak punya sosiodrama, di mana skenario ini tentang perselisihan tentang proyek sekolah.
di mana ada berperan yang sebagai siswa A dan ada yang berperan sebagai siswa B. Yang mau berperan sebagai siswa A siapa? Saya Kak. Dan siswa B siapa? Saya. Baik. Baik, saya persilahkan kepada adik-adik untuk melaksanakan skenario. Tidak mengerti Kak, saya kenapa kok tidak kerja di tugas? Padahal kan dari awal sudah sepakati untuk bagi-bagi tugas. Kenapa kok tidak kerja bagianmu? Minta maaf Kak Pale kalau kubuat tuh frustasi karena ada beberapa kesulitan yang ku alami saat ku kerja di tugas. Iya, tapi kan kita punya deadline dan tuh merasa terbebani nih semua untuk saya. Mengerti ya, tapi bisa dicari sama-sama solusi supaya bisa lebih cepat selesai itu tugas. Ya, Pelek, bisa aja sih. Ayo Pelek, sekalian gue jelaskan soal apa tadi yang gue kerjakan supaya sama-sama sinkron kita berdua. Ayo Pale, di situ mati dulu supaya lebih bisa didapat supaya lebih cepat selesai ini tugas. Baik, terima kasih atas sesi dramanya tadi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman yang bertiga tadi, bagaimana kalian menilai respon emosional masing-masing karakter? Jadi siswa itu bisa tidak bisa mengendalikan emosinya. Sementara kalau siswa B dia bisa kendalikan emosinya dan bisa cari jalan keluar dari masalahnya. Terus yang membuat siswa B itu merasa tenang karena siswa A bisa terima solusi yang diberikan dari siswa B. Baik, terima kasih. Baik, jadi dari jawaban yang telah diberikan oleh Hari tadi itu sangat benar, di mana siswa A tidak bisa mengendalikan emosinya, yang dimana siswa A ini marah karena siswa B tidak mengerjakan proyek sekolah, tapi siswa B dapat memadamkan emosinya sehingga dia bisa memberikan solusi atas apa yang telah terjadi. Baik, adik-adik di sini biar bisa mengenali emosi dalam diri kita, terlebih dahulu harus mengetahui apa jenis-jenis emosi itu, di mana jenis-jenis emosi itu ada 3. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania, di mana misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk dan sebagainya, di mana emosi ini muncul seperti lebih banyak dirasakan karena faktor fisik dari luar individu, misalnya cuaca, kondisi, dan tempat di mana individu itu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, di mana misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Emosi ini muncul seperti lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Dan jenis emosi yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan kondisi psikologis, di mana misalnya rasa cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Emosi ini muncul lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi, di mana yang pertama yaitu setiap tindakan yang harus didasarkan pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, Cika. Terima kasih. Setelah mendengar topik tadi, ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama itu merefleksi diri, di mana teman-teman dapat merenungkan pengalaman emosional kalian dan apa yang memicu emosi tersebut. Yang kedua, bisa menggunakan teknik relaksasi, di mana teman-teman belajar tentang teknik pernapasan atau melakukan olahraga dengan kata-kata atau melalui tindakan agresif. Yang ketiga itu empati, di mana teman-teman bisa berlatih untuk memahami perspektif orang lain yang dapat membantu kalian mengelola reaksi emosional kalian. Baik, terima kasih. Di sini saya mempunyai LKPD dan hasil evaluasi hasil, tapi dalam bentuk Google Form, di mana apakah teman-teman semua bawa gadget masing-masing? Baik, terima kasih. Saya kirimkan ke temannya. Apakah sudah sampai?
jawaban penasehat. Baik, silakan. Semuanya sudah mengisi link tadi? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi, itulah tadi bimbingan kelompok yang kita laksanakan. Jadi, sebelum kita mengakhiri bimbingan ini, saya meminta 1-2 orang yang dapat menyebutkan masing-masing. Kesimpulan yang saya dapat dari bimbingan kali ini adalah tentang cara mengendalikan emosi adalah bahwa mengelola emosi dengan baik sangat penting untuk kesehatan mental dan interpersonal. Baik, terima kasih. Mungkin itulah tadi akhir dari bimbingan kita kali ini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.